Cek. Aku sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Jody, wabarakatuh. takbir. Coach Steven, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, malu anak. Iya. Sat, antumnya duluan Sat. Masya Allah, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukurillah, senang banget bisa ada di kota Semarang. Kalau bagi jomblo, Semarang jadi singkatan Serikat Mantan Priang. Senang banget bisa ketemu sama AA-AA yang ganteng-ganteng. Cie. Sama teteh-teteh yang cantik-cantik. Mudah-mudahan menjadi bidadari surga insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang belum nikah segera menikah. Yang ikhwan juga ya. Mudah-mudahan yang datang ke auditorium ini dalam keadaan berpacaran mudah-mudahan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semangat banget sih antum. Ketahuan jomblo seumur hidupnya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget sekali lagi, bahagia banget bisa berada di acara Muslim Brotherhood Semarak Takbir. Banjir Takbir. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mampu mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nih kita bertiga nih sebenarnya malu ya berada di sini gitu. Jadi kalau filosofinya pohon pepaya pohon pepaya itu buah yang matang itu justru di bawah. Buah yang matang itu adanya di atas. Nah, yang di bawah itu matang, yang di atas itu masih mentah. Jadi kita ini sebagai pembelajar sebenarnya datang ke Semarang ini. Jadi seandainya ada lisan-lisan kami yang kemudian seolah menggurui, mohon dimaafkan. Tapi sesama dari kami semua sama-sama sedang belajar untuk meniti jalan takwa. Mudah-mudahan ada inspirasi hebat dari kita semua yang bisa menginspirasi kita untuk senantiasa istiqomah di jalan takwa insyaallah. Saya di sini sebagai moderator dari acara ini. Saya akan mewawancarai kedua guru saya yang hebat ya. Yang hebat, memang duduknya sesuai dengan urutan. Kecil, sedang, besar, gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi maksudnya kecil amalnya, yang sana besar amalnya. Mungkin gitu ya Bang Jody ya. Kita mah apa tuh ya? Bubur aja makan nasi kita mah. Yang pertama kita akan sharing, perkenalkan guru saya tercinta, rekan partner saya dalam bekerja dulu. Masya Allah. Bang Jody, tepuk tangan buat Bang Jody. Takbir. Sebelah sayanya lagi adalah seorang yang luar biasa, ya. Jangan bayangkan tentang film kungfu karena tidak ada beliau di sana. Dan jangan bayangkan film kungfu panda juga meskipun panggilannya dulu panda. Emang imut kayak panda. Ngegemesin. Ini founder dari Mu'alaf Center Indonesia yang sudah lebih dari banyak Mu'alaf Center yang kemudian disyahadatkan. Beliau pejuang para mu'alaf di Indonesia dan di Asia Tenggara juga di internasional. Tepuk tangan dan berikan takbir yang hebat buat Coach Steven Indra Wibowo. Takbir, Allahu Akbar. Ya.
Jadi Dan sebelah kanan kita, ini. Guru, Ustadz, sahabat teman baik, Masya Allah. yang sudah menjadi acuan orang hijrah sekarang ya. Ya. Masya Allah. terutama untuk para bikers yang dari dunia gelap ke dunia terang, Dan galaulers, ya, terutama para jomblois, jomblois, ya, yang jomblo dari kecil. yang jomblo dari kecil, dan sudah banyak menta'arufkan Iya. pasangan-pasangan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dan takbir yang meriah buat Handi Boni. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Nih kita akan sharing session. Nanti sharing session Anda bagian akhir aja deh. Ya, Masya Allah. Kita akan sharing dulu, dimulai dari siapa dulu? Bang Jody. Aas. Biasanya penutupan ustadz kan. Iya. Dia belakangannya, dia ustadznya kan. Ya, Masya Allah. Enggak. Kita akan dengar kisah dari Kau Steven dulu. Oh, dari Bang Jody. Bang Jody akan memaparkan kisah inspiratifnya tentang bagaimana kemudian sharing ya, hijrah. Yang dulu kenal Bang Jody di layar TV, zaman-zamannya dulu ya. Ada salah satu yang beliau perjuangkan di sana dan kemudian akhirnya beliau memilih untuk kemudian berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menariknya luar biasa. Insyaallah kita akan mendengarkan kisah dari Bang Jody besok ya, karena sekarang waktunya saya tausiah aja. Enggak. Insyaallah kita akan mendengarkan kisah dari Bang Jody. Tafadhol, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya, karena waktunya juga bentar lagi akan maghrib. 2016 saya terkena serangan jantung. Dan itu 2 hari setelah saya membuat musola di sebuah event otomotif. Yang notabene saya agak seuzon dengan Allah. Karena saya pikir saya sudah membuat atau melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bikin musola di event otomotif yang jamaahnya Masya Allah banyak banget. Tapi Allah malah memberikan saya sebuah penyakit yang sangat mematikan. Serangan jantung, eng-ing-eng. Setahun saya mencari kenapa, kok bisa saya kena serangan jantung. Tahun itu juga saya mencoba untuk bisa mendekatkan diri sama Allah dan mencari, terus mencari sampai ke akhirnya tahun 2017 saya pasang ring. Nggak tanggung-tanggung, Maret saya pasang ring 1, sebulan kemudian saya pasang ring lagi, saya unfal yang kedua, 2 bulan kemudian saya pasang balon jantung 2 lagi. Jadi total sudah 3 ring, 2 balon jantung saya dari sini. Di situ saya mikir gitu, kok saya bisa kena seperti ini? Ternyata setelah saya muhasabah, Allah sayang sama saya. Saya dikasih kesempatan bagaimana mensyukuri apa yang saya dapat. Terus setelah itu saya mencoba belajar kembali. Saya mencoba bagaimana saya memaksakan diri saya untuk tepat waktu, 5 waktu di tepat waktu dan berjamaah. Berat rasanya awal-awalnya, tapi ternyata kunciannya cuma satu, yaitu dipaksain. Saya mikir, paksakan diri saya untuk ke masjid, saya paksakan diri saya untuk membaca Al-Quran, saya paksakan diri saya untuk tahajud, saya paksakan saya untuk sunnah, baik saum maupun salat. Dari mulai syukrul wudu, tahiyatul masjid, rawatib, mutlak, dan sebagainya. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari YouTube. Setelah setahun, kurang lebih hampir 2 tahun, barulah saya ketemu teman-teman saya yang luar biasa ini. Bagaimana perjalanan saya? Yang jelas saya berat sekali. Satu, di keluarga sendiri sempat dibilang ya aneh. Teman-teman sendiri cukup menjauhi saya, terutama teman-teman di motor dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kadarullah, karena saya mencoba untuk konsisten, alhamdulillah sekarang semuanya berbalik. Dan saya dipertemukan dengan teman-teman yang baik semuanya. Nah, akhwat, ikhwan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar terakhir dari saya adalah saya sekarang mengontrak rumah. Saya jual mobil saya jual rumah saya jual semua aset saya tutup riba.
Sekarang saya ngontrak sekeluarga di daerah Cengkareng. Bayangin dari Berat loh itu ya, ngelepasin. iya, dari saya hidup enak, Subhanallah. mandi pakai shower, mandi pakai air anget, sekarang saya olahraga pakai gayung. Masya Allah. Terus dulu saya sangat jolim dengan keluarga, saya jarang kumpul-kumpul. Sekarang alhamdulillah setiap makan malam atau makan siang kita ngobrol, kita bercanda segala macam. Ternyata itu yang saya nggak punya selama ini. Masya Allah, ini kado yang luar biasa yang saya dapat. Luar biasa. Itu hikmahnya ya. Hikmahnya, Ustaz. Jadi sampai teman saya Edwin sendiri, dia sempat bilang gini. Teman saya itu, dia bilang dia sendiri mengetes saya, Ustaz. Saya dites sama dia setahun setengah, kurang lebih seperti itu. Saya bilang, kenapa lu ngetes gua? Iya, karena dia takut hijrahnya saya karena tren, hijrahnya saya karena mau mencari popularitas, Sip. hijrahnya saya karena mau menjadi sesuatu yang lain dari yang lain. Tapi melihat saya konsekuen, saya mencoba tetap kekeh di jalan yang saya kepengen. Alhamdulillah 2018 saya sama Edwin dapat endorse umroh bareng. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak lama kemudian 2019 saya ditawarin lagi umroh. Dua-duanya di endorse. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Saya bekerja pun sudah tidak. IO, PH, semuanya sama mengatakannya. Jangan pakai jodi. Karena ring jantung. Nanti dia kenapa-napa lagi. Di lokasi syuting meninggal lagi. Atau di panggung dia meninggal lagi. Jujur saya sempat depresi. Jujur saya sempat tertekan, jujur saya sempat tidak punya percaya diri, dan saya takut meninggal. Ya, Sampai saya nggak berani keluar kota, saya nggak berani. Saya pengennya deket-deket rumah sakit saya di Harapan Kita. Sampai akhirnya saya punya keyakinan sendiri, saya yakin bahwa meninggal itu bisa di mana aja. Meninggal itu kapan Allah mau, meninggal itu memang sudah waktunya. Dan ternyata saya harus keliling, sharing, dan membagi pengalaman saya. Insya Allah menjadi semangat buat para hijrah yang baru-baru. Dan ini akan menjadi sebuah giroh buat semuanya, bahwa hijrah memang butuh proses, tetapi meninggal tidak perlu proses. Setiap hari saya, yang di otak saya adalah, ini hari terakhir saya, ini hari terakhir saya, ini hari terakhir saya ketemu dengan antum-antum semua, ini hari terakhir saya ketemu Kostep, ini hari terakhir saya ketemu dengan Ustaz Handi Boni, ini hari terakhir saya, ini hari terakhir saya. Sehingga saya selalu ingin berbuat baik dan baik. Intinya, saya tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, tapi saya ingin menjadi lebih baik dari saya yang dulu. Saya luar biasa sekali dulu zolim sama diri saya sendiri, sama keluarga, sama lingkungan. Dosa jariah saya nggak kehitung. Sampai saya menjolimi diri saya sendiri untuk hapus tato. Tato yang sebelah kanan ini sudah treatment 4 kali di BHB, Berani Hijrah Baik. Ini bukan yang ini yang ya. belum di laser. Bukan hadiah permen, bukan ya. Ini asli ini. Yang pakai air. Jadi bisa dilihat sebelah kiri belum di treatment. Itu warnanya masih gelap. Yang ini sudah agak pudar. Ini sudah treatment 4 kali. Edwin sendiri bilang, teman-teman saya sendiri bilang bahwa sudahlah cukup, jangan jolimi diri sendiri, nanti kanker kulit dan sebagainya. Saya bilang nggak bisa. Saya waktu umroh pertama, waktu itu saya pakai ihram, saya ditegur sama syekh di sana, saya dibukul tato saya, dia marah-marah pakai bahasa Arab, saya nggak ngerti. Saya bilang setelah pulang umroh itu, saya bilang, ya Allah, saya ingin menghadapmu bersih. Saya ingin hapus tato. Alhamdulillah diijabah sama Allah, diketemukan dengan teman-teman Berani Hijrah Baik, dan saya mulai treatment hapus tato. Insya Allah saya kembali ke Allah dalam keadaan bersih. Amin, amin ya Allah. Karena saya pengen saya husnul khotimah. Saya pengen nanti saya ngadep ke sana, saya bawa bekal walaupun sedikit. Saya pengen nanti saya ngadep ke sana, saya ketemu dengan semua yang sudah meninggal dari keluarga saya. Mereka senyum melihat saya.
Mereka nggak lagi cemberut melihat saya karena saya banyak jolim. Kemaksiatan apa yang nggak pernah saya jalanin? Semua udah saya jalanin. Saya kepengen di hari-hari terakhir saya adalah sesuatu yang bisa orang membuat tersenyum. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa pengalaman saya ini bisa menjadi giroh. Yang paling penting lagi buat semuanya, ayo tinggalkan riba. Jangan pernah takut miskin. Karena Allah akan memberikan semuanya. Yakin 2 bulan kurang lebih saya jual rumah saya jual mobil saya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya dapat mobil cash and carry dan saya sudah dapat rumah sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut miskin, ya. Itu luar biasa perjalanannya, panjang. Jadi kalau dikisahkan, dibuat buku menarik sebenarnya perjalanan Abang Jody ini. Karena meninggalkan dunia keglamoran itu luar biasa sulit ya. Semua orang itu kayaknya pengennya terkenal, padahal dari terkenal itu tidak nikmat ya Bang Jody ya. Insyaallah sebelahnya ada guru kami, Coach Stephen Indra Wibowo. Sedikit saya tambahan, mau mengulas tentang Coach Steph ini. Iya, boleh Bang Jody. Beliau ini pejuang yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau awalan saya lihat di Instagram. Siapa sih beliau ini? Iya. Saya panggil Ustadz nggak mau. Iya. Panggil Kokoh. Kokoh. Ingat pertama kali saya panggil Kokoh. Saya yang minta, saya DM minta nomor teleponnya. Terus saya WhatsApp beliau dan beliau saya terus ikutin Instagramnya. Ternyata gebrakannya, Masya Allah. Semoga beliau diberi kesehatan terus, diberikan kekuatan terus Amin. untuk berjuang. Dan kita wajib tepuk tangan buat pejuang seorang Coach Stephen. Takbir. Allah. Koh, silakan Koh. Saya nggak sanggup kalau cerita banyak-banyak tentang antum. Coach Stephen Indra Wibowo, pejuang heroik Mualaf Center. Silakan Coach Stephen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini. Insyaallah masih dalam beriman Islam. Insyaallah masih dalam naungan Allah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama keluarga, sahabat dan insyaallah pengikutnya sampai akhir zaman yang insyaallah kita juga termasuk di dalamnya. Bukan pejuang kali. Boni ini kenal saya udah 2014. Beliau ini salah satu inisiator Mualaf Center tapi di Jawa Barat. Ustadz Hadi Boni udah tahu saya lama. Saya selalu bilang saya ini hanya pemulung. Emang kelasnya mungkin cuma pemulung. Kita ini baju koko ya, bisa dilihat Mbak sama Masnya nih. Baju koko, rapi, celana kain, masih ada lipetannya, sepatu. Yang di ujung ya kelihatan ya, pakai syal. Anak motor. Ini kaos, celana digulung, banjiran Pak. Sendal, kaki dekil. Sayang kameranya nggak di zoom aja, di zoom dekil. Saya orang lapangan mungkin ya, karena dulu waktu masih kafir juga di lapangan. Enaknya di lapangan itu bebas mungkin. Dulu, setelah kenal Islam banyak aturan. Tapi dengan aturan itulah kita jadi teratur, iya kan? Ya makan juga ada aturannya, minum semua. Dalam Islam Masya Allah. Dan kalau dibilang pejuang, jauh dari kata pejuang. Kayak waktu itu salah satu ustadz kita tuh ajakin, Koh ke Palestina. Ana bilang kalau ana ke Palestina mati duluan. Badan besar, sniper enak, gemeteran juga kena. Empuk ya? Empuk Pak. Pas dikasih molotov atau dikasih bom gas, paling terakhir larinya. Larinya lambat, yang paling gendut pasti paling belakang kan. Saya bilang saya mati konyol di sana. Saya bilang kalau dibilang pejuang, oh mereka Masya Allah itu mujahid. Saya mah cuma pemulung amal. Orang yang ngerjain amal-amal di situ, saya kerjain. Ya contohnya, ada rumah ibadah liar. Ya, nggak ada yang mau nutup.
ya saya tutup. Bongkar gereja, ya saya bongkar. Pokoknya bagian-bagian yang tidak pada umumnya dikerjakan oleh ulama di Indonesia, ya mari saya kerjakan. Ya, mereka mungkin banyak mempertimbangkan ini dan itu, ya mungkin sebatas itu aja. Saya selalu bilang saya nggak lebih dari itu kok. Beberapa konferensi internasional juga saya sering bilang, saya ini the pickers, pemulung. Apa yang dikerjakan pemulung? Mereka mengambil sisa yang orang lain sudah tidak gunakan. Contoh, minuman kemasan. Airnya diminum, kemasannya dibuang. Saya ambil botolnya. Sama seperti pemulung yang ada di luar sana. Bagi dia botol ini berharga. Bagi yang minum tadi, ya sudah selesai. Nah, kurang lebih saya seperti itu juga. Dan pemulung akan selalu tersenyum pada saat senja atau sudah menjelang malam, di mana dia nyetor hasil pulungannya. Nah, saya selalu mendidik tim-tim di Mualaf Center juga sama. Jangan pernah tersenyum sebelum senja itu datang. Jangan pernah tersenyum sebelum kamu menghadap Allah, dan Allah hisab semua yang sudah kamu kumpulkan di dunia ini menjadi amalan kamu yang bisa memperberat timbangan kamu di hadapan Allah dengan amal kebaikan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya ajarkan. Saya ajarkan dengan praktek dan mereka nyontoh. Saya selalu bilang, ini yang keluar dari mulut saya, semua sudah saya lakukan. Kalian bisa contoh dari apa yang kami lakukan atau kalian contoh dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebih sih seperti itu. Mualaf Center, kalau bukan karena Allah yang jaga, hari ini mungkin udah bubar kemana-mana. Hari ini mungkin sudah tidak jadi lagi Mualaf Center. Kelompok radikal yang harusnya dibilang radikal itu ya kami sih sebenarnya. Nggak ada kelompok-kelompok atau organisasi Islam yang nutup gereja sampai 20 gereja setiap tahun. Pernah dengar? Nggak kan? Ya kita ini. Ya. Kita konversi gereja ke masjid. Ya kita doang sih yang. Tapi alhamdulillah nggak kayak Felix diboikot. Iya, kita coba untuk gerakan-gerakan baru lah ya. Ini gerakan-gerakan baru untuk bergerak mengajak umat untuk berpikir. Kayak kemarin juga kita bikin dompet madani. Sebenarnya dompet madani itu ide awalnya untuk bantuin mualaf. Mualaf yang diusir dari rumah, mereka kan auto miskin, auto melarat, semua asetnya ditarik sama orang tuanya. Nah, bagaimana bantu dia? Masa tiap bulan kita kasih duit sejuta, itu gak akan bantu dia. Nah, kita bikinlah aplikasi, suruh dia jualan pulsa. Karena pulsa itu udah kayak warteg, kebutuhan sehari-hari. Nah, mereka bisa jualan, mereka dapat untung, mereka bisa lanjutin hidup. Kurang lebih seperti itu sih. Ini berkhidmat kepada Allah. Hanya berkhidmat kepada Allah. Dengan cara seperti inilah kita bisa bantu mereka. Iya kan, mu'alaf itu kadang-kadang gak butuh diceramahin. Mereka butuh sesuatu untuk dimasukin ke mulutnya. Bener gak, Bon? Megang mu'alaf cukup kan? Beliau kemarin nonton lagi syahadat. Siapa kemarin? Caesar. Caesar Kang. Orang mana? Korea? Orang Caesar. Caesar. Caesar ya? Caesar. Orang Amerika. USA. Oh, USA. Amerika. Amerika. Videonya ada di Instagram gue itu. Dia nonton syahadat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau yang bule seperti itu biasanya jarang miskin ya. Jarang. Yang domestik ya. Domestik. Yang antum temuin di pinggir jalan. Ya. Udah diusir. Benar-benar dibikin miskin. Nyeker, nggak punya sendal. Bajunya ya seitu aja. Nggak punya duit. KTP pun nggak ada. Nah ini beliau sebenarnya sih kalau cerita tentang mualaf beliau juga udah punya banyak. Wah. Nah, pikir makanya saya itu cuma pemulung sebenarnya. Makanya di sini ustadznya jelas ada, public figurnya ada. Saya bilang saya di sini biasa tuh di Hijrah Fest jadi bagian apa kan antum tahu? Security. Nah, saya bagian keamanan, jagain pintu, jagain sendalnya orang, parkiran motor, ngelurusin parkiran motor.
Mompa air wudhu keluarin, ya bagian saya. Itulah tugasnya pemulung. Bagian yang tidak dikerjakan orang saya kerjain. Bukan mengerjakan amal besar, dakwah di atas panggung podium. Masya Allah, ngeliatin orang itu luar biasa. Saya ngeliatin mereka itu dengan semangat dakwah, dengan suara yang lantang seperti Boni misalnya kan, Ustadz Hadi Boni. Luar biasa. Ya kan, yang jomblo galau tiba-tiba semangat lagi. Ya kan, auto ngelamar, siap pulang saya lamar. Ya kan. Nah, tugasnya beliau. Saya nggak di situ. Mungkin saya lebih ke urusan yang lebih sepele, yang lebih kecil, yang mungkin juga tidak terlalu dibaca sama orang. Bagian gue emang itu, bro. Jadi di sini ya lah sebenarnya kelihatan siapa yang sedang belajar di atas panggung ini. Ya tak? Ustadznya jelas, artis hijrahnya, public figurnya jelas. Saya di sini yang lagi belajar sama mereka. Sama-sama belajar kok. Bahaya nih, udah bahaya. Astagfirullah, ya Allah. Itu kita di sini gitu, semuanya naik-naikan gitu. Iya, Naikin ini. Enggak, saatnya memulung. Salah satu dari yang kita pulung adalah ilmu pengetahuan. Lihat, kadang-kadang kita ketemu sama orang, teman